Hari itu Neti mulai penasaran dengan suami Pari dan memberitahu Rajev bahwa dia akan menemuinya. Rajev yang baru saja pulang kerja terlihat kaget dan mempertanyakan kenapa Neti ikut campur. Neti menjawab, aku tidak ingin Pari menghabiskan hidupnya dengan pria murahan seperti itu. Jika aku berada di tempatnya maka aku akan menghina pria itu. Di tengah jalan Neti melihat ketegangan di wajah Rajev dan bertanya, kenapa kau terlihat stres? Aku sedang membicarakan tentang Rajev, bukan dirimu. Rajev yang berperan sebagai Sanju mengatakan, ini adalah masalah pribadi Pari dan dia juga sudah dewasa, jadi biarkan saja dia mengatur urusan pribadinya. Neti mengatakan bahwa Pari adalah sahabatnya dan dia ingin membantu. Namun hal itu membuat Rajev marah dan berkata, kenapa kau selalu ikut campur masalah Pari? Neti mempertanyakan kenapa Rajev marah padanya. Rajev menjawab, terkadang kau membuatku kesal. Lalu dia pergi meninggalkan kamar dengan emosional. Rajev berkata pada dirinya sendiri, jika kebenaran ini terungkap maka kemungkinan besar aku akan kehilangan Neti. Bergegas Rajev datang ke kamar Pari namun dia tidak menemukannya di sana. Rajev memutuskan untuk mencari Pari dan ternyata dia sedang berada di dapur. Rajev bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Kau harus banyak istirahat. Rajev meminta seseorang untuk membawakan makanan. Pari menjawab, aku tidak membutuhkan bantuan siapapun karena aku hanya ingin membuat teh. Rajev berkata, kalau begitu aku akan membuatnya untukmu. Di sisi lain Neti kesal pada Rajev suami Pari karena meninggalkan sahabatnya begitu saja. Neti memutuskan untuk menemui Pari namun ternyata Pari tidak ada di kamarnya. Neti akhirnya teringat untuk mencari tahu tentang Rajev yang tidak lain adalah Sanju, yaitu suaminya sendiri. Kemudian Neti menggeledah lemari Pari untuk menemukan tentang identitas Rajev. Dia sampai rela naik bangku meskipun dia sedang hamil. Neti menemukan bingkai foto dan terkejut melihat foto pernikahan Rajev dengan Pari. Neti mulai mengingat kejanggalan hubungan Pari dengan Rajev. Dia berpikir ini tidak mungkin dan mereka berdua tidak akan berbohong kepadaku. Aku tidak boleh meragukan mereka dan harus pergi menemuinya untuk mempertanyakan semua ini. Di satu sisi Rajev memberikan teh pada Pari dan mengatakan, ini pertama kalinya aku membuat teh untukmu dan kau bisa mengkritiknya jika kau mau. Pari tidak berkomentar apapun dan mulai menikmatinya. Tiba-tiba dia tersedak. Rajev pun langsung memegang tangannya karena merasa khawatir. Di waktu bersamaan Neti sampai di dapur dan melihat semua kejadian tersebut sehingga membuatnya salah paham. Neti mulai mengingat kedekatan antara Pari dengan Rajev. Neti mencoba mengendalikan dirinya dan datang ke kamar sambil bertanya-tanya kenapa Pari melakukan semua ini. Tapi Sanju tidak mungkin mengkhianatiku karena dia sangat mencintaiku. Aku pasti salah paham dan aku harus menemui mereka berdua untuk mempertanyakan ini. Sesampainya di dapur lagi-lagi Neti melihat Rajev yang sedang merangkul Pari dan ingin membawanya ke kamar. Tapi Neti menghentikan dan mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Pari memberitahu Neti bahwa Sanju hanya membantunya. Neti berkata, aku bukan anak kecil dan tidak bodoh, jadi tolong katakan apa yang sebenarnya terjadi. Rajev memberitahu Neti bahwa semua itu adalah kesalahpahaman. Neti berkata, kalau begitu kenapa wajahmu terlihat tegang seolah kau menyembunyikan sesuatu? Rajev berusaha menjelaskan bahwa dia mencintai Neti dan tidak mungkin selingkuh darinya. Neti meminta Rajev untuk berpaling darinya karena dia ingin berbicara pada Pari dan berkata, aku mempercayaimu secara membabi buta dan memberikan tempatku di rumah ini karena aku menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Tapi apa yang sebenarnya terjadi antara kau dengan Sanju? Pari bingung dan bertanya apa maksud dari ucapannya. Neti menceritakan bagaimana dirinya melihat Pari bersama Rajev dan mempertanyakan kenapa mereka begitu dekat. Pari memintanya untuk tenang dan mengatakan, ini tidak seperti yang kau pikirkan karena Sanju adalah milikmu. Neti menangis dan berkata, aku juga berpikir seperti itu tapi kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku. Rajev meminta Neti untuk tidak stres karena tidak baik untuk kesehatan bayinya. Namun Neti menjawab, kaulah yang membuatku stres karena aku terus melihatmu bersama Pari sepanjang waktu. Dan kalian berdua telah merusak kepercayaanku. Neti berkata pada Pari, aku selalu berusaha untuk memperbaiki hubunganmu dengan Rajev tapi kau malah ingin merusak rumah tanggaku bersama Sanju. Kau tidak bisa memiliki pernikahan yang baik lalu kenapa kau juga ingin merusak pernikahanku?
Pari berusaha membela diri tapi Neti tidak ingin mendengar penjelasannya dan mengatakan, "Jangan pernah berpikir bahwa aku salah paham karena aku bisa melihat perbedaan antara cinta dan persahabatan." Rajev berusaha membela Pari tapi Neti memperingatkan Sanju untuk tidak ikut campur. Neti meminta Pari untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika tidak ingin melihatnya mati. Pari menutup mulut Neti dan berkata, "Tolong jangan katakan hal seperti itu. Firasatmu memang benar bahwa aku dengan Sanju memiliki hubungan lebih dari sekedar sahabat." Neti terkejut bahkan Rajev berusaha untuk menghentikan Pari agar tidak bicara. Tapi Pari berkata, "Kebenaran pasti terungkap suatu saat nanti dan Neti berhak mengetahuinya." Neti semakin penasaran dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pari menjawab, "Sanju memang bukan hanya teman bagiku, aku punya perasaan padanya tapi aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku sadar bahwa aku mulai mencintainya." Neti mulai menangis dan berkata, "Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku?" Pari berkata, "Rajev telah meninggalkanku karena dia tidak pernah mencintaiku. Sedangkan aku iri padamu karena Sanju sangat mencintaimu. Aku mulai memiliki perasaan padanya karena dia mulai mendukungku. Itulah kebenaran yang harus kau ketahui." Neti bertanya, "Itu artinya ikatan tersebut cinta bukan persahabatan?" Pari membenarkan ucapannya dan mengatakan, "Tapi cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan." Neti bertanya pada Rajev, "Bagaimana denganmu, apakah kau juga mencintainya?" Neti mulai kesakitan sehingga Rajev dan Pari menyentuhnya. Tapi Neti menepis tangannya dan berkata, "Apakah kau lupa bahwa aku sedang mengandung bayi dari Sanju? Kau seharusnya menjadi bibi untuk bayiku. Tapi kau malah menginginkan menjadi istri kedua suamiku." Pari memintanya untuk tenang namun lagi-lagi Neti menepisnya dan mengatakan, "Jangan berani menyentuhku, jika tidak aku akan menyakiti diriku sendiri. Aku berpikir jika Sanju peduli padamu karena kau adalah sahabatku tapi kalian malah mengkhianatiku." Neti berkata pada Rajev, "Kau selalu bilang bahwa kau selalu mencintaiku, tapi apa yang terjadi sekarang?" Rajev menjawab bahwa dia akan membahasnya nanti dan mengajaknya untuk beristirahat tapi Neti terus menguapkan kekecewaannya dan berkata, "Apa yang kau katakan pada bayiku bahwa ayahnya memiliki 2 istri dalam hidupnya? Aku sudah tidak menginginkan bayi ini lagi karena bayi ini akan mengingatkanku bahwa kau berselingkuh dengan sahabatku." Rajev mengatakan, "Apa yang bicarakan, aku juga punya hak atas bayi itu dan kau tidak bisa mengambil keputusan secara emosi. Apakah kau lupa bahwa kita sudah memimpikannya bayi tersebut dan aku sangat mencintaimu?" Pari membenarkan bahwa Sanju hanya mencintainya. Neti berkata, "Aku tahu semua itu tapi kenapa kau ada di antara cinta kita?" Sontak Pari merasa terluka dengan ucapan Neti dan tidak menjawab apapun. Neti berkata pada Rajev, "Aku bisa memahami kenapa Pari menyukaimu karena dia tidak memiliki siapa-siapa, tapi bagaimana kau bisa menyukainya juga? Kau memiliki istri dan tidak kekurangan kasih sayang, lalu kenapa kau melakukan ini padaku? Aku belum pernah menemukan pria seperti dirimu dan kau telah menghancurkan 2 hubungan. Aku mungkin sudah memaafkan dirimu jika kau berselingkuh dengan orang lain, tapi kau telah mengambil sahabatku. Dan aku tidak bisa memaafkan Pari untuk hal itu." Rajev memohon kepada Neti untuk tidak melakukan hal tersebut. Neti langsung menamparkan Rajev dan berkata, "Aku sangat membencinya." Tapi itu hanyalah halusinasi Neti. Di sisi lain, Rajev yang sedang menopang tubuh Pari melihat Neti yang berjalan menuju tangga dan berusaha memanggilnya, tapi Neti tidak mendengar dan terus memikirkan kedekatan antara Pari dan Rajev. Sontak Neti terjatuh dari tangga dan tergeletak di lantai bawah. Rajev berlari untuk menyelamatkan Neti, begitu juga dengan Pari. Semua keluarga menghampiri Neti karena mendengar keributan tersebut. Farminder meminta Rajev untuk membawa Neti ke rumah sakit karena dia sedang hamil. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa kondisi dan mengatakan, dia sedang hamil dan telah mengalami kecelakaan sebelumnya. "Bukanlah aku sudah memperingatkan kalian untuk berhati-hati?" Rajev berkata, "Aku sudah menjaganya agar tidak stres tapi dia tidak sengaja jatuh dari tangga." Dokter meminta Pari dan Rajev meninggalkan ruangan karena dia ingin memeriksanya lebih lanjut. Mereka pun meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, dokter menemui mereka dan mengatakan, "Kondisi pasien sangat parah tapi kami akan berusaha menyelamatkan bayi dan juga ibunya."
Dokter meminta Rajev untuk menyelesaikan administrasi terlebih dahulu dan ikut bersamanya. Sedangkan Pari memilih pergi menemui Nettie di ruangannya. Pari menangis sambil memegang tangan Nettie dan berkata, "Apa yang kau pikirkan, kenapa kau tidak bisa menjaga dirimu sendiri? Tolong bangunlah dan berikan rasa sakitmu itu padaku agar kau baik-baik saja." Saat itu suster datang dan meminta Pari untuk membiarkan pasien beristirahat sehingga Pari pun setuju meninggalkan ruangan. Pari melihat kondisi Rajev dan menyentuh pundaknya. Sontak Rajev pun langsung menangis dalam pelukannya. Pari tidak bisa melakukan apapun selain terdiam karena menyadari bahwa Rajev membutuhkan dukungan. Rajev berkata, "Aku selalu memeluk Nettie di saat dia sedang stres dan itu semua bisa membuatnya membaik. Tapi sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa." Pari melepaskan pelukannya dan berusaha meyakinkan Rajev jika Nettie dan calon bayi mereka akan baik-baik saja.